Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Di sore hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis ilmu di salah satu rumah dari rumah Allah tabaraka wa taala. Bersama-sama kita mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala dalam rangka untuk menggapai keriduannya semata. Karena tidaklah kita melangkahkan kaki ke salah satu rumah dari rumah Allah tabaraka wa ta'ala kecuali hanya untuk menggapai keriduannya semata. Karena kita telah mengetahui bersama bahwa jalan termudah menuju surga adalah dengan cara ini. Kalau di sana ada cara lain yang dapat menghantarkan seorang hamba dengan jalan yang paling praktis dan termudah untuk menuju surga, maka niscaya akan kita lakukan. Nyatanya tidak ada satupun jalan yang termudah kecuali dengan cara bertolabul ilmi ini. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan tentang akhlak dan adab yang diambil dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Kita masih dalam pembahasan yang berkaitan dengan seorang ulama, seorang alim, di mana seorang alim pun di sana ada adab-adab yang harus diperhatikannya. Yang mana ini yang harus kemudian diperhatikan. Seorang alim hendaknya menghiasi dirinya dengan adab-adab ini. Itu khususnya. Dan terlebih lagi pada umumnya untuk diri kita. Dan kita telah menyebutkan beberapa hal. Kemudian disebutkan yang ketujuh. Di antara hal yang harus diperhatikan, adab seorang alim yang harus diperhatikan khususnya. Dan juga untuk diri kita pada umumnya, di mana kita adalah seorang penuntut ilmu, an yuhafidha 'alal mandubati syar'iyyati al-qauliyah wal fi'liyah. Yang ketujuh di antara adab yang harus diperhatikan oleh seorang alim khususnya dan oleh kita umumnya adalah hendaknya menjaga perkara-perkara yang sunnah dari sisi syariat, perkara-perkara yang dianjurkan dari sisi syariat. Hendaknya seorang alim itu, hendaknya para thalabatul ilmi itu menjaga perkara-perkara yang sunnah, al-qauliyah wal fi'liyah, baik berupa ucapan ataukah perbuatan. Dan ini yang kemudian harus kemudian kita upayakan dan harus kemudian kita tingkatkan lagi. Jangan sudah kenal dunia pengajian, jangan sudah kenal majelis taklim, kok malah ibadahnya semakin malas, kok malah hanya dibatasi dengan yang wajib saja. Maka ini yang kemudian harus dijaga, karena ini merupakan di antara adab. Di antara adab yang harus diperhatikan, apalagi bagi seorang alim, apalagi bagi seorang ustadz, apalagi bagi seorang pengajar, hendaknya dia harus lebih getol lagi untuk menjaga perkara-perkara sunnah ini, sekalipun itu adalah sunnah saja, baik berupa ucapan ataukah perbuatan, baik hanya berupa zikir-zikir rutin ataukah perbuatan-perbuatan sunnah yang lainnya. Sehingga ini yang kemudian harus dijaga. Fayulazimu tilawatil Qur'an, fayulazimu tilawatil Qur'an. Dan hendaknya menjaga juga yang namanya tilawah Quran. Membaca Al-Quran harus dijaga. Ada kalanya membaca Al-Quran, ada juga kalanya harus menjaga hafalan Quran, ada juga waktu untuk memurojaah Quran. Dan ini merupakan zikir rutin bagi seorang alim khususnya, dan juga bagi para penuntut ilmu umumnya. Yang namanya membaca Al-Quran itu harus rutin dijaga. Yang namanya membaca Al-Quranul Karim harus kemudian ada target tertentu yang akan kemudian seorang itu gapai sehari-harinya dalam pembacaan Al-Quranul Karim. Kalau ingin barokah hidup seorang hamba, baca Al-Quran. Kalau ingin barokah, kalau ingin kemudian hidupnya nyaman, bahagia, baca Al-Quran. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan Allah muliakan. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Maka segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Kalau kita ingin memperoleh keberkahan, Al-Quran lah caranya. Kalau kita ingin memperoleh kemuliaan, maka dengan Al-Quran lah cara untuk memperoleh kemuliaan. Sehingga zikir membaca Al-Quran ini jangan sampai kemudian terlewat. Jangan sampai ada satu hari yang terlewat dari membaca Al-Quran, sekalipun hanya satu ayat saja.
Sehingga ini yang kemudian harus dijaga, membaca Al-Quran. Kalau bisa ditingkatkan lagi, menghafal Al-Quran. Kalau bisa ditingkatkan lagi, bagaimana cara murojaahnya agar dijaga. Kalau bisa ditingkatkan lagi, bagaimana memahami Al-Quran yang kita baca. Sehingga ini yang kemudian harus diperhatikan. Al-Quran adalah pedoman hidup. Dan aneh sekali kaum muslimin ini, kebanyakan dari kita sangat aneh sekali. Sudah tahu Al-Quran pedoman hidup kita, namun kita tidak memahami apa yang kita baca. Dan subhanallah, ini diantara sebab doa kita tidak terkabul. Kita ini kadang sering tiap hari berdoa kepada Allah. Bahkan ada yang dari puluhan tahun lamanya kita meminta tidak juga dikabulkan oleh Allah. Bahkan dari sekian lamanya kita meminta kepada Allah, tak juga Allah kabulkan. Kira-kira apa kurangnya? Sholat, kita mengerjakan ketaatan. Ada sebabnya. Al-Imam Ibrahim ibn Adham, suatu hari dia masuk ke pasar negeri Basrah. Ibrahim ibn Adham ini adalah seorang ulama besar di negeri Basrah saat itu, salah seorang salaf. Kemudian ketika masuk ke pasar negeri Basrah, kemudian orang-orang itu mereka pada tahu, mereka mengetahui siapa Ibrahim ibn Adham. Kemudian Al-Imam Ibrahim ibn Adham dikumpuli, kemudian dikerumuni oleh masyarakat, oleh para orang-orang yang ada di pasar tersebut. Kemudian Al-Imam Ibrahim ibn Adham ditanya. Al-Imam Ibrahim bin Adham kemudian ditanya, "Ya Aba Ishaq, Inna Allah Ta'ala yaqulu fi kitabihi ud'uni astajib lakum." Wahai Abu Ishaq sapaan atau panggilan dari Al-Imam Ibrahim ibn Adham. Wahai Abu Ishaq, wahai Ibrahim ibn Adham, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, mengatakan di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah hanya kepadaku maka niscaya pasti akan aku kabulkan. Kemudian penduduk masyarakat Basrah ini, penghuni pasarnya mengatakan, wa nahnu nad'uhu munzu dahrin, dan kami sudah meminta berdoa kepada Allah sekian waktu tahun lamanya, sekian rentang dalam waktu yang sangat panjang kita sudah meminta berdoa kepada Allah, fala yastajibu lana, namun Allah tak juga kunjung mengabulkan doa kita. Di mana salahnya? Allah memerintahkan kita untuk berdoa hanya kepadanya, kami meminta hanya kepada Allah. Namun kenapa kami meminta, setiap kali meminta, sudah sekian lama kami meminta berdoa kepada Allah, tak kunjung juga Allah kabulkan? Apakah Allah mengingkari janjinya? Tidak. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya sedikit pun. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tak pernah mengingkari janjinya sedikit pun. Ketika Allah menegaskan berdoalah hanya kepadaku, kemudian Allah berjanji pasti akan Allah kabulkan, ini janji Allah. Dan Allah tak akan pernah mengingkari janjinya sedikit pun. Apalagi Allah mengkhabarkan dalam Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fi. Sesungguhnya Al-Quran ini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Allah menjamin siapa yang berdoa hanya kepada Allah pasti akan Allah kabulkan. Dan Allah pun tak mungkin pernah mengingkari janjinya. Namun kenapa kami sudah berdoa sekian puluh tahun lamanya, tapi tak juga Allah kabulkan? Kemudian Al-Imam Ibrahim ibn Adham mengatakan, ya ahlal Basrah, matat qulubukum fi asyrati asya. Itu semua disebabkan karena hatimu telah mati pada 10 perkara. 10 perkara. Kemudian disebutkan satu-satu. Araftumullaha walam, kemudian walam tu'addu haqqahu. Kalian mengenal Allah, kalian tahu siapa Allah, namun kalian enggan untuk menunaikan hak-haknya. Kalian kenal Allah, kalian tahu Allah. Allah adalah zat yang memberikan kita rezeki. Allah adalah zat yang kemudian menjamin rezeki kita, urusan kita. Allah yang menciptakan kita, yang mengatur alam ini. Namun kita tak menunaikan haknya. Ketika dipanggil hayya 'alas shalah, malas. Ketika dipanggil untuk taat kepada Allah, kita malah malas. Tak mau menunaikan haknya. Kemudian, inilah kemudian diantara sebab doa kita kemudian tidak dikabulkan. Bukan karena Allah mengingkari janjinya, namun karena kita ingin agar doa tidak dikabulkan. Kita kenal Allah, namun kita tak menunaikan haknya. Kemudian yang kedua dikatakan bahwasanya qara'tum kitaballah walam ta'malu bihi. Kalian membaca Al-Qur'anul Karim, kalian membaca kitabullah, kalian membaca Al-Qur'anul Karim, namun kalian tak mengamalkan isinya. Ini diantara sebab mengapa doa seorang hamba tak juga dikabulkan oleh Allah. Jadi bukan permasalahan sepele ini. Kita membaca Al-Quran tidak tahu apa yang kita baca. Ini diantara penyebab doa kita tak dikabulkan oleh Allah. Bukan karena Allah mengingkari janjinya, bukan. Karena kitanya yang memang ingin membuat benteng yang kokoh agar doa itu tidak dikabul. Apa penyebabnya? Membaca Al-Quran tak faham apa yang dibaca. Sehingga ini merupakan problema besar.
Ini merupakan di antara sebab. Apalagi kadang seorang hamba itu subhanallah merasa dirinya itu berharga di hadapan Allah. Dia sampai kadang mengeluh, kenapa ya saya sudah berdoa, kenapa ya saya sudah beribadah, sudah taat, tapi kok Allah tak jawab-jawab doaku. Subhanallah, seakan-akan diri ini suci. Bagaimana bisa dikabulkan oleh Allah, sedangkan hak Allah tak pernah kita penuhi? Bagaimana bisa dikabulkan oleh Allah, sedangkan tatkala membaca Al-Quran kita sudah tahu ini apa maksudnya. Apalagi sampai tahap mengamalkannya, memahami saja tidak. Sehingga ini yang kemudian harus diupayakan. Harus ada zikir rutin membaca Al-Quran itu. Harus ada ditingkatkan lagi menghafalkan Al-Quran itu. Harus ada ditingkatkan lagi menjaga murojaah hafalan Quran itu. Harus ada ditingkatkan lagi kemudian berupaya memahami apa yang dihafal. Begitu. Apalagi sekarang Al-Quran terjemah sudah banyak. Buku-buku tafsir sudah banyak. Mulai dari tafsir Muyassar yang hanya 2 jilid sampai bahkan yang 1 jilid, sampai yang besar tafsir Ibnu Katsir sudah diterjemahkan. Kurang nikmat apa lagi kita hidup di zaman ini? Kemudian ingin beralasan, ya Allah, aku tidak tahu. Subhanallah, apakah alasan semacam itu akan kemudian bermanfaat, berguna bagi diri kita? Ini diantara sebab, jangan diremehkan. Ini diantara sebab tidak dikabulkannya doa kita. Bukan karena Allah mengingkari janjinya, namun karena kita yang sengaja memang membuat benteng yang kokoh agar doa itu memang tidak dikabulkan. Sudah kemudian kita menyalahkan Allah. Sudah demikian kita bersuudzon kepada Allah. Sudah demikian kita malah mengancam Allah. Ya Allah, kalau tidak dikabulkan saya tidak sholat. Ya tak peduli Allah tabaraka wa ta'ala. Sholat tidak berpengaruh apapun untuk Allah. Karena kebaikan ibadah yang kita kerjakan untuk diri kita sendiri. Kalau kita ingin menginginkan kebaikan, keberkahan, ya ibadah, ketaatan. Karena kewajiban yang Allah tabaraka wa ta'ala wajibkan kita itu kembali untuk diri kita sendiri. Karena namanya al-jaza min jinsil amal. Karena namanya balasan itu sesuai dengan amalan seorang hamba yang dikerjakannya. Sehingga ini yang harus kemudian berupaya dilazimkan, berupaya dirutinkan, berupaya dijaga. Baca Al-Quran. Kalau memang minimalnya tidak mau menghafal Al-Quran, misalkan baca Al-Quran jangan ditinggal. Baca Al-Quran jangan ditinggal. Apalagi kalau seorang itu memiliki impian yang luar biasa, cita-cita yang cemerlang. Bagaimana cara menggapainya? Sederhana. Islam membuat resepnya, baca Al-Quran. Setiap kali seorang itu membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan nikmat, dengan tanpa terbebani, impiannya akan semakin dekat untuk tergapai. Kalau tidak percaya, silakan buktikan. Ada orang-orang kemudian datang kepada kami, memiliki ada keluhan penyakit ini dan penyakit itu. Ditanya, apa obatnya? Bagaimana? Aku sudah berputus asa dari mengalami ini dan itu semua. Kemudian dia tawarkan, ingin obat yang manjur. Apa obatnya? Hafalkan Al-Quran. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran mulia. Al-Quran obat. Baik obat kolbu, apalagi obat anggota badan. Tinggal masalahnya bagaimana kemudian kita membacanya. Kemudian kita memahaminya dan lain sebagainya. Wa dzikrallahi ta'ala bil qalbi wal lisan. Kemudian diantara yang harus dijaga, dirutinkan adalah berzikir kepada Allah. Baik dengan hati ataukah dengan lisan. Ini harus dijaga. Baik hanya ucapan zikir subhanallah, subhanallah, atau Allahu Akbar, atau la ilaha illallah. Coba dirutinkan. Ini jangan kok semakin sudah tahu fadilahnya, keutamaannya, semakin malas zikir. Sudah tahu keutamaannya yang besar, zikir pagi dan petang, malah semakin malas zikir, malah semakin ditinggalkan. Sudah tahu keutamaannya besar, zikir sholat banyak yang dikorting. Sehingga ini sesuatu yang sangat aneh sekali kita ini. Sudah tahu bagaimana cara bersolawat yang benar kepada Rasulullah SAW, jarang bersolawat. Subhanallah. Sudah tahu bagaimana berzikir yang benar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, jarang berzikir. Jarang berzikir. Kita khawatir kalau orang jarang berzikir, jarang bersolawat itu tergolong kepada orang-orang munafik. Karena Allah menjelaskan bahwa orang-orang munafik itu jarang mengingat Allah. Tinggal bagaimana kemudian kita merenungi diri kita tiap harinya. Berapa zikir yang kemudian kita baca setiap harinya. Berapa salawat yang kemudian kita sanjungkan, kita berikan kepada Rasulullah SAW. Apalagi subhanallah, kita mengaku bahwa kita ini adalah pecinta Rasulullah. Sebagai pembela jalan sunnah Rasulullah SAW. Loh, kok kenapa tidak pernah salawat? Bahkan banyak hari-hari yang terlewat tanpa salawat. Katanya pembela sunnah Rasulullah, katanya mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Oh, mereka banyak bersolawat. Oh, kita kok tidak? Sehingga ini yang kemudian butuh, yang namanya cinta itu butuh pengakuan. Orang yang cinta kepada Allah, maka dia pasti akan senang membaca Al-Quran. Dia akan banyak membaca Al-Quran. Karena kaedahnya,
Seorang yang mencintai sesuatu itu, maka niscaya dia pasti akan banyak-banyak menyebutkan sesuatu yang dicintainya. Kalaulah memang benar kita cinta kepada Allah, maka niscaya banyak yang kita sebut lewat lisan kita adalah kalamnya. Kalau memang benar kita cinta kepada Rasulullah, maka yang banyak diucapkan dengan lisan ini adalah bersolawat kepadanya. Itu bukti. Itu bukti. Terlebih lagi menghafalkan ucapan-ucapannya. Terlebih lagi kemudian berupaya untuk keseharian kita, berupaya menyerupai Rasulullah SAW. Itu kalau bukti cinta. Itu kalau memang kita ingin dikumpulkan bersama beliau SAW. Sehingga semuanya perlu bukti. Kita cinta kepada Allah, buktinya sehari membaca Al-Quran seberapa banyak. Itulah bukti kecintaan kita kepada Allah. Sehingga lisan sekalipun mengatakan aku cinta kepada Allah, sehari ada yang terlewat tanpa baca Al-Quran, dusta, omong kosong ucapan kita. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya, jarang bersolawat, sehari tanpa solawat misalkan, dusta ucapan kita cinta kepada Rasulullah. Bagaimana mungkin seorang akan dikumpulkan dengan kekasihnya kalau dirinya saja kemudian tak terbukti ucapan cintanya. Wa kadzalika ma warada min ad-da'awat wal azkar fi ana'il laili wan nahar. Kemudian juga seorang alim, khususnya ini penekanan untuk seorang alim ini, jangan sudah banyak kajiannya kemudian malah semakin jarang zikirnya. Ini untuk persiapan. Kalau diantara kita di kemudian hari Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan amanah ilmu, amanah ilmu untuk kemudian mengajar kaum muslimin, untuk kemudian berdakwah, maka ingat, jangan lupakan ini. Jangan lupakan baca Al-Quran, jangan lupakan zikir pagi dan petang, jangan lupakan ini dan itu dari amalan-amalan sunnah, baik ucapan maupun amalan fi'liyahnya. Jangan sampai nanti sudah sibuk mengajar kemana-mana, kajian ceramah kemana-mana, kemudian baca Al-Qurannya semakin dikurangi, kemudian zikirnya semakin ditinggalkan dengan alasan dakwah, dakwah memperjuangkan Islam. Subhanallah. Tidak demikian. Maka hendaknya kemudian menjaga zikir-zikir, doa-doa, apalagi yang berkaitan dengan siang dan malam, zikir pagi dan petang, dijaga itu, dijaga. Wa min nawafilil ibadat minas salati wasyami wa hajjil baitil harami wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang harus dijaga pula, dirutinkan juga adalah amalan-amalan ibadah yang rutin. Perkara-perkara ibadah rawatibnya jangan sampai terlewat, witirnya jangan sampai terlewat. Minas sholati wasyam, dari sholat yang sunnah, wasyam, dari puasa sunnah kalau memang mampu. Kalau memang kita memiliki kemampuan untuk bisa menggabungkan itu semua, menuntut ilmu, berpuasa, misalkan kemudian sholat malam dan lain sebagainya, lakukan. Kalau tidak bisa, maka jangan beralasan dengan majelis salim, kemudian memang karena malas saja akhirnya kita meninggalkan semua amalan tersebut. Akhirnya tidak rawatib, akhirnya tidak duha, akhirnya tidak sholat malam, akhirnya tidak sholat witir dan lain sebagainya dengan alasan menuntut ilmu jauh lebih utama. Subhanallah. Padahal kita malas. Wa hajjil baitil haram, kemudian berhaji. Wassalati ala nabi, banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna mahabbatahu wa ijlalahu wa ta'zimahu wajibun wal adabu inda sama' ismihi wa dzikra sunnatihi matlubun wa sunnatun. Karena sungguhnya mencintai Rasulullah, mengagungkan, memuliakan Rasulullah SAW itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Semua kaum muslimin wajib untuk mencintai dan memuliakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal adabu inda sama' ismihi wa dzikri sunnatihi, dan adab, di antara adab ketika mendengar namanya diucapkan. Wa dzikri sunnatihi, dan juga ketika disebutkan sunnahnya, matlubun wa sunnatun, mendengarkan namanya kemudian bersolawat kepadanya. Kemudian mendengarkan sunnah-sunnahnya, perjalanan hidupnya. Kemudian seorang itu ketika mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan di sana maka bersalawat, matlubun wa sunnatun. Maka ini adalah yang ditekankan dan ini merupakan sunnah. Begitu, sehingga seorang yang mencintai Rasul harus banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wayan bagilahu idza talal Qur'ana, dan sepatasnya bagi seorang alim idza talal Qur'ana an yatafakkaru fi ma'anihi wa awamirihi wa nawahihi. Sudah sepantasnya bagi seorang alim ini, khususnya sebagai seorang ustadz, bagi seorang ulama, bagi seorang pengajar, pembimbing, pendidik, sepatutnya ketika dibacakan kepadanya Al-Quran atau ketika dia membaca Al-Quranul Karim, an yatafakkaru fi ma'anihi, untuk merenungi, untuk kemudian meresapi makna-maknanya.
Ini tuntutan yang harus diperhatikan oleh seorang ustadz, seorang mursyid, seorang pembimbing, seorang alim, seorang ulama. Ketika membaca Al-Quran, jangan hanya membaca saja, direnungi maknanya, direnungi, difikirkan maknanya. Wa awamirihi, perintah-perintah Allah tabaraka wa taala diperhatikan, ditadaburi. Wa nawahihi, larangan-larangannya diperhatikan. Ketika Allah melarang untuk melakukan kesyirikan, maka perhatikan itu. Jangan hanya dibaca saja, namun coba kemudian untuk digali, ditadaburi. Wa wa'dihi wa wa'idihi, janjinya, ancamannya. Dan ini juga diantaranya ketika membaca Al-Quranul Karim, tak jarang kita melewati ayat-ayat azab, ayat-ayat surga dan neraka. Biasakan kalau kita ingin mentadaburi mana-mana ayat Al-Quranul Karim ini, ketika kita melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan surga, jangan kepedean, oh ini kita nanti kayak gini. Tidak. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang surga, fikirkan bahwa yang ada di dalam surga ini sedang Allah sebutkan ini adalah saudara kita. Bayangkan ketika membaca ayat-ayat neraka, ketika kita membaca ayat-ayat siksaan, kita membaca tentang penduduk neraka, di dalam neraka dan lain sebagainya. Bayangkan kalau yang sedang disiksa itu kita. Kita khawatir kalau yang sedang Allah ceritakan itu kita. Ketika Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 37, wa hum yastarikhuna fiha, dan penduduk neraka mereka berteriak menjerit dari dalam api neraka. Kita khawatir yang teriak itu kita. Kita khawatir yang menjerit itu kita. Kita khawatir yang memohon untuk dikembalikan ke dunia itu adalah kita. Ketika mereka mengatakan Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, duhai Rabb kami, kembalikan kami ke dunia agar kami dapat mengerjakan amal soleh yang dahulu kami tinggalkan. Kita khawatir yang mengucapkan ini sebenarnya kita. Kita khawatir Allah sedang menyebutkan kisah tentang kita. Sehingga begitulah seorang mukmin kemudian ketika dia mentadaburi mana ayat Al-Qur'an, agar jangan kepedean, oh ini subhanallah, ya memang kita ahli surga, misalkan subhanallah. Bacalah ketika berkaitan dengan neraka itu, kita khawatir itu adalah diri kita. Ketika Allah tabaraka wa taala kemudian mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir, bukankah kami telah panjangkan usia kalian dalam rentang waktu yang cukup untuk berpikir, bagi orang-orang yang mau berpikir, dan telah datang kepada kalian sang pemberi peringatan. Kita khawatir Allah ini sedang berbicara kepada kita. Ketika para penduduk neraka mereka memohon kepada Allah untuk dikembalikan kepada dunia, kemudian Allah balik mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir, bukankah kami telah memanjangkan usia kalian wahai penduduk neraka dalam rentang waktu yang cukup untuk berpikir, bagi orang-orang yang mau berpikir. Kita khawatir Allah ini sedang bicara dengan kita. Ketika Allah mengatakan qala sa'ufiha wa la tukallimun, sudahlah, kalian ingin kembali ke dunia, kata Allah, tinggallah kalian dengan hina di sini di neraka, dan jangan pernah mengajak bicaraku lagi. Khawatir yang sedang diajak bicara oleh Allah ini adalah diri kita. Begitu seharusnya ketika ingin mentadaburi mana-mana ayat Al-Quran, agar kemudian kita membaca itu dari hati, bukan hanya dengan lisan saja. Wal ya'dzar min nisyanihi ba'da hifdhihi, dan waspadalah dan berhati-hatilah dari melupakan Al-Quran setelah menghafalnya. Maka ini harus diperhatikan. Faqad warada fil akhbari nabawiyah ma yazjuru an dzalika, dan telah terdapat riwayat-riwayat kabar-kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ancaman yang keras bagi orang-orang yang melupakan hafalan Al-Qur'annya. Hafalan Al-Quran harus dijaga. Hafalan Al-Quran harus kemudian ditambah sampai benar-benar menghafalkan Al-Quran semuanya. Kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga, tidak ada cara lain kecuali dengan hafalan Al-Quran kita. Penentunya di dunia. Tinggal pilih kita ingin masuk surga ataukah tidak. Tinggal pilih kita ingin tingkatan surga yang mana. Penentunya ada saat ini saat kita hidup. Kalau memang kita benar-benar jujur, cinta, rindu kepada surga, ingin masuk ke dalam surga, dan kita ingin berada di tingkatan tertinggi, hafalkan Al-Quran. Harus berkorban saat hidup di dunia menghafalkan Al-Quran. Dan menghafalkan Al-Quran bukan berkorban karena kebaikan menghafal Al-Quran untuk diri kita sendiri. Orang yang menghafal Al-Quran dengan benar, dia akan memperoleh keberkahan dalam hidupnya. Sehingga kalau dikatakan, oh hafalan Al-Quran harus berkorban, tidak, kebaikan semuanya. Oh beribadah harus berkorban, tidak, kebaikan semuanya untuk kita, barokah untuk kita. Silakan, kalau tidak percaya, akan terjadi perubahan dalam hidup ini. Ketika kita mencoba untuk menjaga ibadah, ketaatan, menjaga merutinkan Al-Quran, mencoba sedikit-sedikit menghafal Al-Quran, akan ada barokah dalam hidup ini. Baik, itu diantaranya. Yang ketujuh yang harus diperhatikan, yaitu merutinkan
ibadah-ibadah sunnah. Sekalipun itu sunnah, jangan sampai tahu sunnah malah ditinggalkan. Ini yang unik dari kaum muslimin di negeri kita ini, sungguh sangat unik sekali. Kalau misalkan amalannya sunnah, maka yang ada di benaknya itu wajib ditinggal. Tapi kalau amalannya makruh, yang ada di benaknya itu wajib dikerjakan. Ini heran. Lah ini kan cuma sunnah. Apa maknanya cuma sunnah? Ya sudahlah, tidak mengapa tidak dikerjakan juga. Ketika ditegur, oh jangan, ini merupakan sesuatu yang dilarang. Tapi kan cuma makruh. Jadi maknanya kalau disebutkan sunnah dikiranya wajib ditinggal, jangan dikerjakan. Tapi kalau maknanya makruh, wajib dikerjakan. Begitu. Ini entah bagaimana cara berpikir kaum muslimin kita ini. Sehingga kan ya tetap saja sekalipun itu sunnah itu adalah perintah, anjuran, kerjakan. Karena kebaikannya untuk diri kita sendiri. Sekalipun itu adalah makruh, sesuatu yang dilarang, tetap sesuatu yang dibenci, maka sebisa mungkin untuk menjauhkan diri dari perkara tersebut. Kadang kita malah kebalik, karena sunnah makanya tidak dikerjakan, karena makruh makanya dikerjakan, heran. Kemudian yang ke-8, yang harus diperhatikan oleh seorang alim khususnya muamalatun nasi bika makarimil akhlak, mempergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Min talaqatil wajhi, dengan wajah yang berseri-seri, menampakkan kepada manusia itu wajah yang berseri-seri. Wa ifsya'is salami wa it'amit ta'am, menyebarkan salam, memberikan makan. Wa kazmil ghaiz, menahan amarah. Wa kafil adza 'anin nas, menahan gangguan dari manusia. Intinya diantara adab berikutnya yang harus diperhatikan oleh seorang alim yang ke-8 ini adalah bermuamalah, mempergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Jangan sampai kemudian menjadi ciri, loh ini kok orang semakin ngaji, semakin ke majelis taklim kok semakin eksklusif misalkan. Harusnya semakin ngaji, semakin kenal kajian, harusnya semakin lebih lembut. Kalau kita kebalik, dan ini fenomena di zaman kita juga ini. Orang semakin ngaji semakin membatasi diri. Membatasi diri dalam artian semakin banyak suudzon kepada manusia. Buktinya, sebelum kita kenal pengajian, kadang kalau ketemu orang itu Masya Allah, senyum, ramah, dan lain sebagainya. Setelah ngaji, ada pembatas di sana. Bahkan ketika ada orang lain masuk masjid, bawa sajadah, pakai sorban, kemudian gelar sajadahnya, kemudian sholat, apa yang terlintas dalam benak kita? Subhanallah, dari aliran mana ini? Kenapa kok ngaji kok malah begitu? Kenapa tidak mau husnudzon saja kepadanya? Begitu, inilah penyakit yang harus kemudian dikikis. Janganlah begitulah. Harusnya orang yang sudah mengaji itu lebih baik lagi mempergauli manusianya. Kita kan kadang heran, dulu sebelum kenal dunia pengajian ramah, kalau orang baru itu ramah, suka salam, suka menyapa dan lain sebagainya. Kalau ini sekali sudah mengaji malah memasang wajah yang serem, yang angker dan lain sebagainya. Ini harus kemudian diperbaiki. Jangan demikian. Baik, itu yang ke-8 ringkasnya. Kemudian yang ke-9 yang harus diperhatikan oleh seorang alim khususnya dan oleh seorang penuntut ilmu kita kaum muslimin pada umumnya adalah an yutahhira batinahu wa zahirahu minal akhlaqir radiyah. Untuk membersihkan hati kita, batin dan zahir kita, lahir dan batin kita dari akhlak-akhlak yang tercela, dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa yu'ammiru bil akhlaqil mardiyah, dan kemudian menghiasi zahir dan batin kita dengan akhlak yang terpuji. Jangan sampai wajah senyum namun hati suudzon. Maka hendaknya seorang alim, khususnya bagi seorang alim ini, karena nanti penyakit semacam ini banyak menimpa orang-orang alim, dan juga pada umumnya para thalabatul ilmi dan kaum muslimin, untuk berupaya membersihkan lahir dan batin diri kita, hati dan zahir kita. Begitu. Faminal akhlaqir radiyah, di antara akhlak yang buruk adalah al-ghilu wal hasad wal baghi wal ghadabu li ghairillah. Di antaranya adalah dendam, benci, hasad, riya, sum'ah, ujub dan lain sebagainya. Disebutkan semua. Kemudian dikatakan, ini poin pentingnya di sini. Wa qad buliya ba'du ashabin nufusil khabitha min fuqaha'iz zamani bi katsirin min hadhihi sifati illa man 'asamallahu ta'ala. Dan telah banyak diuji para fuqaha di zaman ini, kata Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani. Al-Imam Ibnu Jama'ah menyebutkan bahwa di zamannya para fuqaha, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim diuji dengan penyakit ini. Banyak diuji. Kalau orang alimnya saja banyak diuji di masanya, dengan penyakit ini bagaimana lagi dengan yang tidak alim? Lebih parah lagi keadaan kolbunya, lebih parah lagi keadaan batinnya. Wala siyamal hasadu wal ujbu war ria'u wa ihtiqarun nas. Di antara penyakit yang menjangkit orang-orang alim di masa itu dan juga menjangkit orang-orang alim di masa ini adalah al-hasad. Hasad, iri dengki kepada alim yang lainnya.
Ketika jamaah alim yang itu lebih banyak daripada jamaahnya, hasad. Hanya saja dibalut dengan nama syariat. Sedangkan ini sangat berbahaya sekali. Di antara tanda hasad iri adalah ketika seorang alim itu kemudian dia melihat jamaah orang alim yang lain lebih banyak, kemudian dia merasa sesak dada. Dan di antara tanda ikhlas adalah ketika dia melihat jamaah yang lain lebih banyak, jamaah ustadz lain lebih banyak daripada jamaahnya, dia merasa senang, bahagia, maka ini tanda keikhlasan orang alim. Jadi semakin alim bukan berarti semakin bebas dari penyakit-penyakit hati. Semakin besar ujian penyakit hatinya, terutama bab hasad. Bab hasad kadang dibalut iri dengki itu dengan nama syariat, kadang dibalut iri dengki itu dengan pembelaan terhadap sunnah Rasulullah SAW, padahal dirinya diliputi dengan penyakit hasad. Sehingga ini harus berhati-hati. Sebelum kita sampai kepada titik itu, kita harus tahu dulu medannya. Kita harus tahu dulu bahwa jalan ke depan ini penuh dengan terjal, sehingga tatkala kita terjatuh ke dalam lubang, kita sudah tahu, oh ini dulu saya tahu ilmunya. Dan ini pentingnya belajar tentang adab dan akhlak ini. Karena ini tidak akan ada di buku-buku yang lain. Kita belajar tahunan juga belajar nahwu, shorof, kemudian mustalah hadis, ushul fikih, tidak akan didapat semacam ini. Apalagi tentang mengobatinya, terapinya, tidak ada kecuali di sini. Tidak ada kecuali di sini. Makanya tadi dikatakan kok bisa orang alim tapi kena hasad? Mungkin, sangat mungkin. Dan ini merupakan penyakit yang banyak menjangkiti orang-orang alim di masa Al-Imam Ibnu Jama'ah. Hasad, iri dengki. Kalau alimnya saja demikian, bagaimana lagi dengan orang yang di bawahnya? Bagaimana lagi dengan kita? Bagaimana lagi dengan kaum muslimin? Saling hasad, saling iri dengki dengan kawannya, dengan saudaranya dan lain sebagainya. Dagangannya lebih laris, ininya lebih laku, bisnisnya lebih melonjak dan lain sebagainya. Berupaya untuk menjatuhkan saudaranya. Wal ujub, di antara penyakit berikutnya yang kemudian menimpa, menjangkiti orang-orang alim di masanya ini adalah ujub. Ini juga banyak. Pertama hasad, iri dengki. Kedua ujub, berbangga dengan diri sendiri. Wah, merasa Masya Allah ketika jamaahnya banyak. Merasa Masya Allah ketika dapat membuat mata jamaah itu berlinangan air mata. Masya Allah, siapa dulu saya? Sehingga ini harus berhati-hati di sini. Ini merupakan di antara penyakit yang banyak menjangkiti orang-orang alim. Maka sebelum kita sampai ada di sana, kita harus tahu dulu medannya ini. Harus tahu dulu penyakit-penyakit hatinya ini. Karena semakin tinggi, semakin besar hasadnya. Ujian hasadnya semakin besar. Ujian ujubnya semakin besar. Waria dan ria. Bayangkan seorang alim di zamannya banyak tertimpa penyakit ini. Ria, ingin dipuji. Apalagi sekarang zamannya beginian. Orang itu ingin diakui, orang itu ingin dipuji. Kadang ada orang yang kemudian dengan hal-hal semacam ini, video, YouTube dan lain sebagainya, oh Masya Allah, akhirnya dia ingin dipuji. Retorikanya dibuat-buat. Sebelum ngisi latihan dulu di depan cermin, Masya Allah, kalimatnya dihafalin dulu, kalimatnya disusun dulu, kalimat-kalimat yang indah. Kemudian baru, oh nanti gerakan tangannya begini, saya pakai pakaiannya begini. Begitu, ingin dipuji, ingin disanjung. Ini hati-hati, ini hati-hati. Ada kalanya juga orang yang tidak mau direkam. Orang yang tidak mau direkam, oh tolong jangan direkam lah, siapa saya, misalkan. Tapi dalam tubuhnya muncul penyakit ujub. Karena merasa bahwa dirinya lebih baik daripada ustadz yang direkam itu. Sehingga baik yang direkam tidak direkam sama saja. Ini hati-hati di sini. Sehingga ini kadang seorang alim dia terjatuh ke dalam penyakit-penyakit semacam ini tanpa dia sadari. Begitu. Sehingga ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya yang menimpa seorang alim. Ini harus hati-hati di sini. Riya. Kemudian dikatakan berikutnya wahtiqarun nas. Kemudian penyakit yang keempat adalah meremehkan manusia. Ini 4 penyakit inti yang banyak menjangkiti orang-orang alim. Banyak menjangkiti ustadz, banyak menjangkiti para ulama. Sehingga seorang sebelum sampai kepada tingkat sebagai seorang alim pendidik, dia harus tahu dulu bahwa dia akan menghadapi penyakit-penyakit ini. Dan bagaimana cara mengobatinya, dia harus kemudian tahu dulu. Makanya pentingnya belajar adab itu di situ. Itulah rahasia kenapa para ulama mereka belajar adab puluhan tahun lamanya sebelum belajar ilmu. Karena kalau fokus belajar nahwu saja tidak akan kemudian bagaimana cara supaya terapi hasad ini hilang. Bagaimana cara supaya tidak ria, tidak ada di nahwu, tidak ada di mustalah hadis, tidak ada di fikih, tidak ada di sini dan di situ, adanya di adab. Adanya di adab. Karena di adab seorang akan mempelajari bagaimana cara mengobati itu semua. Dengan adab seorang akan melihat kisah-kisah perjuangan para ulama. Yang dengan melihat kisah-kisah tersebut dia akan merasa kecil, sehingga tidak ada celah untuk ujub, sehingga tidak ada celah untuk ria, sehingga tidak ada celah untuk hasad dan lain sebagainya. Sehingga inilah rahasia diantaranya kenapa para ulama itu belajar adab dulu. Jadi bukan karena apa-apa, ini karena medannya berat ini loh. Nanti kedepannya hasad dan ini semua merupakan kesyirikan. Ujub itu syirik, ria itu syirik, sekalipun syirik asghar.
Namun kan ada jaminan bagi orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan, jaminannya besar dari Rasulullah dan dari Allah sendiri, baik syirik akbar atau syirik asgar. Sehingga ini yang kemudian harus kita jaga, harus diperhatikan. Begitu. Kemudian dikatakan wa adwiyatu hadzal baliyah mustawfa fi kutubir raqaiq. Dan terapi obat dari penyakit-penyakit ini telah disebutkan secara gamblang di dalam buku-buku raqaiq, di dalam buku-buku tazkiyatun nufus. Faman arada tadhhira nafsihi minha fa'alaihi bitilkal kutubi. Siapa yang ingin membersihkan, mensucikan, mengobati penyakit kalbunya, maka silahkan mempelajari buku-buku itu. Pelajari buku-buku raqaiq, pelajari buku-buku tazkiyatun nufus, karena obatnya hanya di buku itu saja, tidak ada yang lain. Sehingga kalau kita ingin mengobati, menterapi kalbu kita yang berpenyakit, maka wajib bagi kita untuk mempelajari buku-buku tersebut. Dan ini juga diantara hal yang harus diperhatikan. Seorang dapat terbebas dari yang namanya penyakit-penyakit hati tadi, khususnya hasad, ria, iri, dengki, kemudian meremehkan manusia, itu berjalan segaris lurus dengan pengetahuannya tentang penyakit tersebut. Semakin orang mengetahui hakikat penyakit tersebut, semakin dirinya terbebas dari yang namanya penyakit itu. Semakin orang itu tidak tahu dengan penyakit tersebut, semakin besar kemungkinannya dia terjatuh dalam penyakit tersebut dan dia tidak menyadarinya. Dia tidak menyadarinya. Saya akan ambil contoh satu misalkan. Jadi semakin seorang itu mengetahui ilmunya, semakin kecil kemungkinannya dia terjatuh dalam penyakit tersebut. Contoh misalkan, kita belajar sifat sholat Nabi, kita membaca sifat sholat Nabi, kita mempelajari tentang sifat sholat Nabi dan lain sebagainya. Kemudian kita menganggap bahwa sifat sholat Nabi yang kita kerjakan inilah adalah gambaran dari sifat sholat Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tadi pungkiri. Kadang kita merasa begitu. Kadang kita diuji ketika kita sholat di tempat umum. Melihat kaum muslimin sholat asal sholat saja. Ada yang bersedekap padu sedekap saja. Ada yang bahkan bersedekap kayak orang malas, misalkan di bawah pusar begitu saja. Kemudian kita merasa, karena kita membaca 1, 2, dan lain sebagainya, kemudian kita mengatakan dalam kolbu, kadang kita merasa salah, yang begituan itu salah. Yang benar itu yang namanya sedekap itu di dada, begini loh. Kadang ada merasa perasaan semacam itu. Padahal kitanya saja karena kurang ilmu. Begitu. Padahal tidak ada seorang pun ulama dari 4 mazhab, Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, Ahmad, yang berpandangan bahwasanya bersedekap itu di atas dada, tidak ada. Loh kan ada hadisnya, Imam Ahmad meriwayatkan hadisnya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri salah seorang perawi hadis bersedekap di atas dada. Namun 2 orang imam ini ketika ditanya bersedekap di mana, di bawah pusar. Sehingga inilah ya, kadang kita karena kekurangan ilmu, akhirnya kadang kita terjatuh dalam penyakit ujub, terjatuh dalam penyakit meremehkan manusia, namun kita merasa kita di atas ilmu. Sehingga perlunya belajar itu di situ. Ya saat ini kita taunya bahwa yang namanya bersedekap di atas dada. Saat ini. Tapi bukan berarti ada ruang di sana untuk menganggap orang lain salah. Tidak. Sehingga ini harus kemudian dipelajari. Karena penjelasan tentang sifat sholat Nabi sangat banyak sekali. Ribuan bukunya. Ribuan. Syekh Al-Albani saja punya 3 bukunya. Coba ada tidak yang pernah baca sampai tuntas. Mukhtasar sifat sholat Nabi, sifat sholat Nabi, dan aslu sifat sholat Nabi. Mungkin kita baru membaca 1 itu pun tidak tahu yang mana. Belum lagi yang ada para ulama ahlu sunnah yang mengkritik tentang pandangan Syekh Al-Albani. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid punya kitab namanya La Jadidah fi Ahkamis Shalah. Belum lagi yang lainnya. Belum lagi ya Syekh Ibnu Utsaimin punya, Syekh Abdul Aziz At-Tarifi punya, Syekh bin Baz punya. Yang kalau kita membaca satu-satu itu kadang heran dulu. Kok ini begini? Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa tidak itu yang sunnah adalah bersedekap. Ini mengatakan kalau bersedekap itu ini merupakan perkara muhdats, bid'ah dolalah. Sehingga bagaimana ini? Sehingga itu kadang begitu. Karena kurang ilmu, kadang kita merasa bahwa diri kita lah yang di atas ilmu. Ketika melihat orang lain yang berbeda dengan kita, itu kemudian mereka jauh dari yang namanya ilmu. Kemudian merasa bahwa beginilah gambaran karakteristik sifat salatnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selain ini salah. Dan ini merupakan penyakit ujub nantinya. Dan ini merupakan bentuk peremehan terhadap manusia nantinya. Hanya saja kita merasa bahwa kita di atas ilmu. Inilah yang kemudian harus dipelajari. Loh, memang salah? Tidak salah, karena ada salafnya. Tidak salah. Yang salah adalah kita meremehkan orang lain. Itu salahnya di situ. Kalau bersedekap di atas dada, ada salafnya seorang tabi'in yang kemudian berpandangan bahwa bersedekap di atas dada. Ada semua. Hanya saja yang salah ketika meremehkan, ketika menyalahkan orang lain tidak sejalan dengan kita. Sehingga ini yang kemudian harus kita perhatikan. Kemudian kita merasa bahwa ini merupakan dalam rangka membela sunnah Rasulullah SAW. Kebodohan di atas kebodohan. Begitu, ini yang harus kemudian diperhatikan. Dan inilah fungsinya belajar.
Inilah fungsinya belajar, agar kemudian kita mengetahui ilmunya, agar karena penyakit orang yang belajar adalah merasa tahu, merasa bahwa beban dakwah ini ada di pundak kita, merasa bahwa yang layak berbicara ini adalah diri kita, merasa. Padahal merasa ini harus kemudian dikikis. Dan inilah fungsinya belajar. Begitu. Kemudian disebutkan tentang terapi pengobatan penyakit-penyakit hati ini. Wa yuqal wa min adwiyatil hasadi. Sekelumit saja, karena untuk membahas ini ada di kitab-kitab Tazkiyatun Nufus. Bacalah Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnul Qayyim. Bacalah Fawaidul Fawaidnya. Bacalah Saidul Khatir Al-Imam Ibnul Jauzi. Bacalah Talbis Iblis. Bacalah di sana ada tentang penyakit, ada tentang Tazkiyatun Nufus dan lain sebagainya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan para ulama lainnya yang menjelaskan tentang kolbu, yang menjelaskan tentang terapi obat kolbu. Dan ini harus diingat bahwa kunci keselamatan kita ada dalam kolbu kita. Kalau kita ingin meraih husnul khotimah, perbaiki qalbu kita. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada hari di mana pada hari tersebut tidak lagi bermanfaat harta dan anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang bertemu Allah tabaraka wa taala, berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala dengan membawa qalbun yang salim. Apa itu qalbun yang salim? Hati yang bersih dari noda-noda kesyirikan, hati yang bersih dari riya, ujub, takabur, meremehkan, merendahkan manusia, suudzon kepada Allah, suudzon kepada manusia. Hati yang bersih. Modal utama untuk bisa selamat memperoleh kebahagiaan adalah qalbu kita. Dan bukti bahwa qalbu ini bersih adalah kemudian dibuktikan dengan amal lahiriah kita, semangat ibadah, baca Al-Quran, itu tanda qalbu kita bersih. Begitu. Sehingga Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali kemudian menyebutkan bahwasanya wa anna khatimatas su'i takunu bisababin dasisatin batinatin fil abdi la yattali'u 'alaiha nas. Ketahuilah bahwa yang namanya su'ul khatimah, penyebabnya, di antara penyebab seorang mendapatkan su'ul khatimah adalah karena hatinya yang buruk, hatinya yang jelek, hatinya yang busuk, hatinya yang dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati yang tak nampak di hadapan manusia. Sehingga kalau kita ingin memperoleh husnul khotimah, perbaiki kolbu kita tatkala kita hidup. Kalau kita ingin memperoleh kebahagiaan berjumpa dengan Allah, perbaiki hati kita, jauhkan hati kita dari namanya kesyirikan, ujub, takabur, merasa lebih baik daripada orang lain. Sehingga ini perlunya kita untuk kemudian membenahi hati kita. Dan ingatlah bahwa hati yang bersih tercemin dari amalan anggota badannya. Bukan hanya isi malas ibadah kemudian mengatakan yang penting hatinya. Tidak. Bersihnya hati, beningnya hati, jernihnya hati dibuktikan dengan amalannya yang semangat, yang khusyuk, yang bersungguh-sungguh. Wa min adwiyatil hasadi al-fikru bi annahu i'tiradun 'ala Allah. Di antara terapi obat dari penyakit hasad, dan perlu untuk diketahui, setiap orang itu ada hasadnya. Setiap orang itu akan ada muncul rasa hasadnya, dengkinya. Sehingga permasalahannya bukan ada tidaknya hasad pada diri kita, pada kalbu kita. Karena masing-masing orang semuanya ada yang namanya hasad, dengki, benih-benih ini ada. Cuma masalahnya apakah akan kemudian kita curahkan, keluarkan begitu ataukah tidak. Sehingga ketika seorang itu menyadari bahwa ini merupakan hasad, ketika orang lain senang, beli mobil baru, beli ini baru dan lain sebagainya, hartanya lancar, bisnisnya lancar, kok sesak hatinya ya? Maka ini hati-hati, ini merupakan hasad yang harus kemudian dijaga, jangan sampai kemudian tercurahkan menjadi ghibah, tercurahkan akhirnya nampak pada wajah kita, pada perbuatan kita dan lain sebagainya. Masing-masing orang ada kemungkinan hasadnya. Permasalahannya bagaimana kita meredam hasad itu agar tidak tercurahkan keluar. Sehingga bagaimana caranya? Apalagi kalau kita merasa bahwa ini merupakan benih-benih hasad. Karena masing-masing kita kalau jujur dengan diri kita sendiri, dengan hati kita sendiri, kita akan merasakan benih-benih tersebut. Oh, ini benih-benih hasad. Oh, ini benih-benih ujub. Oh, ini benih-benih ria ingin dipuji. Oh, ini benih-benih takabur. Oh, ini benih-benih sombong. Oh, ini benih-benih dan lain sebagainya. Itu kita bisa merasakannya kalau kita jujur dengan hati kita sendiri. Di antara obatnya untuk menghilangkan hasad ini adalah al-fikru bi annahu i'tiradun 'ala Allah. Dengan cara menyadari, memahami bahwa yang namanya penyakit hasad, iri, dengki ini merupakan tanda pembangkangan, ketidaksetujuan kepada Allah tabaraka wa taala. Dengan bahasa yang lebih menyakitkan lagi, mengingkari takdir Allah. Orang yang hasad adalah orang yang mengingkari takdir Allah.
Orang yang hasad itu tandanya membangkang dari ketentuan Allah. Loh, Allah sudah menakdirkan saudara kita memiliki harta semacam ini. Allah sudah menakdirkan saudara kita bisnisnya lancar. Kenapa kita yang sesat? Itu tandanya kita tidak setuju dengan pembagian dari takdir Allah. Itu tandanya kita membangkang dengan ketentuan Allah. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, kenapa si fulan tidak saya? Kok kenapa si fulan tidak saya? Iya, karena Anda banyak dosa. Karena Anda banyak suudzonnya kepada Allah. Sehingga inilah, ketika muncul benih-benih hasad, katakan pada diri ini, katakan pada jiwa ini, wahai jiwa, ini merupakan bentuk pembangkangan terhadap takdir Allah. Karena hasad tandanya tidak setuju dengan pembagian Allah. Loh, Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, terserah Allah. Kok kenapa kita yang kemudian malah tidak setuju terhadap pemberian Allah? Maka inilah kemudian diantara terapi yang paling mujarab untuk mengobati penyakit hasad kita. Ketika melihat, loh kok ini padahal ngajinya lebih duluan saya, kok tiba-tiba ini jadi ustadz ini? Akhirnya muncul penyakit iri, dengki, dan lain sebagainya. Sesak jiwanya. Ketika si fulan yang ditanya, si fulan yang diberi panggung, ada rasa sesak di hati. Maka ini merupakan diantara benih-benih dengki yang harus kemudian direm, jangan sampai keluar. Yang harus kemudian diterapi. Katakan pada jiwa, wahai jiwa, kalau engkau dengki berarti engkau membangkang terhadap pembagian Allah. Tandanya engkau tak mengimani takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa Anda? Terserah Allah. Memberikan ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki, terserah Allah. Begitu. Sehingga ini harus kemudian diperhatikan. Karena ini merupakan bentuk pembangkangan, ketidaksetujuan, protes, keberatan kepada pembagian Allah, kepada takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada siapa saja yang Allah tabaraka wa ta'ala kehendaki. Sehingga ini yang kemudian harus diperhatikan. Kalau hal ini tidak kita ketahui, ya sudahlah, kita akan terombang-ambing dalam penyakit hasad, iri, dengki ini. Baik, itu hasad. Wa min adwiyatil ujubi, dan diantara obat ujub, ini juga berbahaya. Apa itu ujub? Ujub itu merasa bangga dengan diri sendiri. Ujub itu merasa bangga akan kelebihan yang dimiliki, dan ujub ini tidak pandang bulu. Orang-orang yang tidak punya ilmunya pun rentan terkena ujub, karena ujub ini akan menjangkit orang-orang yang memiliki kelebihan. Yang punya kelebihan ilmu akan ujub dengan ilmunya, yang memiliki kelebihan harta akan ujub dengan hartanya, yang memiliki kedudukan yang tinggi akan ujub dengan kedudukannya. Oh iya, siapa dulu saya? Begitu. Kemudian muncul rasa bangga, muncul rasa berbangga. Ya jelas, kalau bukan saya, siapa lagi? Subhanallah. Sehingga ujub tak pandang bulu, siapapun dia. Yang punya ilmu akan bangga ujub dengan ilmunya. Yang punya harta, yang punya kedudukan, yang punya jabatan, yang punya pengikut yang banyak, akan ujub dengan kelebihan yang dimilikinya. Sehingga bagaimana cara mengobati penyakit ujub ini? Ringkasnya, karena memang ini semua obatnya ada di kitab-kitab tazkiyatun nufus. Ini diantaranya saja. Diantara obatnya adalah yadhkuru anna ilmahu wa fahmahu wa jawda dhihnihi wa fasahatahu wa ghairu dzalika minan ni'ami fadlun minallahi alaih. Perlu untuk diingat dan difahami. Kalau memang kita merasa pada kalbu kita ini ada benih-benih serpihan penyakit ujub, rasa bangga dalam diri kita karena memiliki kelebihan-kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian kita merasa bangga, merasa wah, merasa luar biasa, terpukau dengan diri sendiri, kagum dengan diri sendiri. Maka ingatlah, kata Syekh, bahwasanya ilmumu, bahwasanya pemahamanmu, bahwasanya kekuatan daya tangkapmu, bahwasanya keindahan retorikamu, dan semua nikmat-nikmat yang kau miliki, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadamu, ini semua adalah fadlun minallah alaih. Yang pertama harus difahami bahwa semua kelebihan ini merupakan karunia, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Ini, ketika kita ingin mengobati penyakit ujub, maka harus difahami segala kelebihan ini adalah pemberian dari Allah. Harta yang kita miliki, lebihan harta, kedudukan, jabatan, kemudahan kita, retorika yang indah, ilmu yang dalam, tinggi, dan sebagainya, ini semua merupakan karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa amanatun indahu, dan ini merupakan sebuah amanah, titipan, semuanya. Ilmu merupakan titipan dari Allah, harta merupakan titipan, kedudukan merupakan titipan, semua kelebihan yang kita miliki adalah titipan, amanah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Liyar'aha haqqa ri'ayatiha, amanah yang Allah titipkan kepada kita untuk dijaga, untuk dijaga. Wa anna mu'tiyahu iyyaha qadirun ala salbiha minhu fi tarfati ainin. Dan perlu diingat
Bagi orang-orang yang rentan terkena penyakit ujub, bahwa segala kelebihan yang Allah berikan ini merupakan karunia dari Allah. Segala kelebihan yang kau miliki ini merupakan karunia pemberian dari Allah yang harus dijaga. Dan ingatlah bahwa Allah yang memberikan karunia ini, Allah yang memberikan kelebihan ini, bisa kapan saja mencabutnya, bisa kapan saja mengambilnya. Sehingga hati-hati, jangan bermudah-mudahan bermaksiat kepada Allah, karena bisa sekejap saja kemuliaan, kedudukan, pemberian nikmat yang Allah berikan kemudian Allah cabut kembali. Kalau kita ingin agar nikmat kelebihan ini dijaga terus-menerus bahkan ditambah, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jangan bermudah-mudahan bermaksiat kepada Allah. Ingatlah, harta kekayaan yang kita miliki ini pemberian. Rentan kita terjatuh ke dalam penyakit ujub. Bagaimana caranya agar kemudian dijaga? Ya semakin rajin ibadahnya taat kepada Allah. Namun kalau kita bermudah-mudahan bermaksiat kepada Allah, maka Allah mampu dan mungkin bagi Allah, dan itu mungkin dan sangat mungkin bagi Allah, mampu bagi Allah untuk mencabutnya kapan saja. Dan ini harus kemudian diperhatikan. Ketika kita ingin bermaksiat, ingatlah wahai jiwa, bahwasanya Allah Maha mampu untuk mencabut kenikmatan kita ini kapan saja. Dan itu terjadi. Orang yang alim, dulunya alim, tiba-tiba sekejap mata Allah cabut ilmunya. Terjadi di masanya sahabat yang mulia Nabi Allah Musa. Terjadi juga seorang ulama yang mendapatkan banyak pujian di tahun-tahun 80-an atau 90-an. Seorang ulama besar sebagai pembela tauhid, pembela sunnah Rasulullah SAW. Mungkin karena ujub, Allah tiba-tiba kemudian cabut nikmat itu semuanya sehingga mati dalam keadaan ateis. Bayangkan, sudah dijulukinya Syekhul Islam di zamannya. Apalagi kita bukan Syekhul Islam, lebih rentan lagi. Ini saja yang Syekhul Islam kemudian sampai mati ateis. Dan itu ada. Zaman berganti zaman menyaksikan hal tersebut. Sehingga jangan bermudah-mudahan bermaksiat kepada Allah. Ingatlah, ketika mata ini, pendengaran ini, lisan ini ingin digunakan untuk bermaksiat, maka ingatlah, Allah mudah bagi Allah tabaraka ta'ala untuk mencabut kenikmatan dan kelebihan yang Allah tabaraka ta'ala berikan kepada kita kapanpun. Terlebih lagi nikmat ilmu, terlebih lagi nikmat hidayah, terlebih lagi nikmat ketaatan menjalankan ibadah kepada Allah. Bisa kapan saja Allah cabut ini. Kapan itu? Manakala kita bermudah-mudahan melakukan maksiat kepada Allah, manakala kita terjatuh ke dalam penyakit ujub, manakala kemudian kita durhaka kepada Allah, mudah bagi Allah, Allah cabut itu semua. Dan bisa jadi ini merupakan di antara sebab mengapa ada orang yang dahulunya Masya Allah kemudian tiba-tiba berpaling dari jalan yang lurus. Padahal dahulu adalah orang yang rajin, istiqomah, Masya Allah, tiba-tiba berpaling, khawatir karena sebab ini. Dia tidak mau menjaga hidayah. Dia bermudah-mudahan dengan kemaksiatan yang tidak nampak di hadapan manusia. Karena apalagi di zaman kita semuanya serba mudah. Bermaksiat pun mudah. Tanpa usaha, sambil tidur-tiduran bisa bermaksiat kepada Allah. Tidak perlu usaha keluar ke sana kemari, diam di dalam rumah saja bisa bermaksiat kepada Allah. Sehingga bertakwalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dikala sendirian ataukah di tengah keramaian. Baik, ini sudah Isya. Tafadhol Isya terlebih dahulu, mungkin cukup materinya sampai sini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang obat terapi dari riya dan juga meremehkan manusia. Kemudian nanti barangkali ada 1-2 pertanyaan setelah azan Isya berkumandang, maka dipersilakan. Ya, tafadhol, azan Isya dulu. Dan kita tidak mau misalkan, tapi diupload, apakah itu kemudian riya? Tidak. Apa yang dilakukan ini bukan riya. Kembalinya kepada qalbu kita. Ketika kemudian diupload, kemudian kitanya senang atau tidak? Kalau kondisinya biasa saja ya tidak riya. Namun kalau misalkan diupload senang, tiba-tiba tidak diupload, hati kita merasa sakit. Ini hati-hati. Ini tanda bahwa bisa jadi ini merupakan benih-benih riya. Biasanya diupload, ini tidak diupload. Biasanya disebut, tidak disebut misalkan. Maka ini kemudian yang harus diperhatikan. Kalau misalkan begitu, bagaimana? Istighfar kepada Allah. Khawatir nanti amalan kita itu tak membuahkan pahala. Sehingga semata-mata misalkan didokumentasikan, semata-mata misalkan diupload, itu tidak menunjukkan bahwa seorang itu riya, gila pujian, cinta popularitas, tidak. Semuanya kembali ke qalbu masing-masing. Ada kalanya orang yang diupload kemudian dia adalah orang yang ikhlas, ada kalanya orang yang tidak mau diupload bahwa dia adalah orang yang kemudian ujub, riya, sum'ah, merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang-orang yang diupload. Karena di zaman sekarang semuanya serba berbahaya. Karena yang namanya upload mengupload ini merupakan hal yang biasa.
Sehingga tidak bisa kemudian seorang mengatakan demikian. Sehingga semuanya kembali kepada qalbu, dan tidak berhak bagi seorang pun untuk menilai orang lain itu riya, untuk menilai orang itu ujub, karena itu urusan dia dengan Allah Taala. Kita cukup husnudzon saja. Tugas kita husnudzon. Kalau ada kawan kita misalnya diupload, kita tidak, ya husnudzon saja. Ini sebagai pemicu semangat yang lain. Jangan sampai merasa jengkel, jangan sampai merasa berat hati, sesak dada. Ya kenapa sih pula, kenapa saya nggak kelihatan? Kok cuma setengah doang ini usaha? Ya nggak perlu begitulah. Jadi semuanya kembali kepada qalbu masing-masing, dan tidak boleh ada seorang pun kemudian menilai si fulan riya, si fulan ujub. Misalkan dia sendiri mengupload, misalkan dia sendiri mengupload kegiatannya. Oh masya Allah, hari ini bisa datang di Trisi, bisa hadir di masjid, misalkan bisa ikut bermajelis taklim. Jangan kemudian kita yang melihat, wah dasar ujub. Tidak, itu urusan dia dengan Allah. Bisa jadi dia berniat untuk memotivasi orang lain. Bisa jadi karena dia melihat, yang membaca statusnya itu adalah orang-orang yang perlu untuk dimotivasi, yang kadang kalau demikian itu kadang senang, kadang tahu akhirnya besok-besok mau hadir. Sehingga tugas kita ketika melihat orang lain husnudzon, dan itu yang kemudian harus diperbaiki. Dan ini ujian akan kesucian, kebersihan qalbu kita. Ini penentunya. Kalau kita ingin mendapatkan husnul khatimah, maka inilah ujiannya, inilah medannya. Apalagi sekarang ada zaman WhatsApp, ada zaman Facebook dan lain sebagainya. Kita melihat orang ini kok upload terus. Jadi apa? Terus kenapa? Emang apa begitu? Kadang kitanya sendiri yang kadang memang suudzon, ada syariah ujub begitu. Sehingga ini harus kemudian dibenahi. Urusan ujub riya itu urusan dia dengan Allah Taala. Kita hanya bersyukur. Saya pribadi pernah kita mengiklankan kajian. Ini kajian siapa dulu? Kita hanya mengingatkan dulu waktu Ramadan, ini ada kajian di masjid ini jam sekian. Tiba-tiba ada yang komentar dulu waktu awal-awal kuliah, tiba-tiba ada komentar, udah nggak perlu diupload, katanya khawatir ya. Kita bilang, lah memang ini siapa yang ngisi? Ini yang ngisi Ustaz, memang kita yang ngisi begitu. Kemudian jangan diupload misalkan, kan begitu. Kadang orang terlalu cepat sekali untuk menghukumi suudzon kepada orang lain. Begitu, bersuudzonlah kepada orang lain, terlebih lagi kepada Allah harus lebih bersuudzon lain. Sudahlah, kalau ada orang lain, saudara kita menampakkan kebaikan, maka kita berupaya untuk ikut bergembira. Oh masya Allah, bisa ikut tabligh akbar di situ, alhamdulillah, daripada kita tidak bisa. Kan begitu, dia akan lebih baik daripada kita. Mereka butuh perjuangan, berangkat ke Jakarta, berangkat ke sini. Kita jadi bisa di sini. Sudah kita hanya bisa menyinyiri saja. Sudah kita hanya bisa bersuudzon daripada mereka. Ini harus dibenahi dalam hidup ini. Qalbu kita, ini urusan kita, urusan dia dengan Allah Taala. Perbaiki sebelum terlambat, karena ini penentu husnul khotimah atau sul khotimahnya kita. Dan semakin kesana ujiannya semakin berat. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Baik, dirasa cukuplah sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.